khusus penyelenggaraan surat ini oleh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala limpahan rahmat taufik hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga berkat kudrat dan iradahnya pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan untuk berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab turunnya rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam tak lupa kita sudah sambungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul husna yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuhu wa bikum amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah Ta'ala azza wa jalla ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'al haitsu yad'uni. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya beliau bersabda, Allah Ta'ala azza wa jalla telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dudukannya dari hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini tergantung daripada prasangkaan hambaku. Wa ana ma'al haitsu yadhkuruni. Dan aku kata Allah bersamanya ketika dia senantiasa mengingat kepada. Wallahi demi Allah, Allah akrahu bi taubati abdihi. Allah amat sangat gembira, senang bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, yajidu ballahu bil falahi, yang telah menemukan satu barang yang hilang ketika ditemukan di padang yang luas. Wa man taqarraba ilayya shibran, dan siapa orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, qarabtu ilaihi zira'an, maka aku kata Allah akan mendekati kepadanya dengan sehasta. Wa man taqarraba ilayya zira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sehasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku akan mendekatinya dengan sedepak. Wa idza aqbalu ilayya yamshi, dan jika mendatangiku dengan berjalan, aqbaltu ilayhi harwalakan, dan aku mendatangi dia dengan jalan yang cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, adapun batin hadis ini menunjukkan kepada kita keadaan apapun kita selalu berprasangka kepada baik kepada Allah, walaupun menurut pandangan kita itu jelek. Contoh apa? Apabila suatu yang jelek kepada kita, berbagai macam suatu, apakah itu bentuknya musibah, kita husnuzon kepada Allah, ya, artinya berbaik sangka kepada Allah. Sebab ketika husnuzon, kata Imam Syekh Nawawi, itu merupakan bagian dosa kecil, tapi masuk bagian maksiat, bahkan bisa menjadi dosa yang besar kalau kita bersangka kepada Allah. Beliau katakan, Syekh Nawawi mengatakan, wa min ma'asiyatil qalbi, di antara maksiat hati, su'udzon billahi ta'ala,
yaitu bersangka kepada Allah. Artinya sum'ah, ujub, takabur, hasad, hikdu. Itu diantara 7 kelompok maksiat hati. Sebab kalau kata maksiat pasti sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah. Jadi termasuk bagian yang mendapatkan dosa. Kehidupan orang Muslim, kata ulama, bahwasanya hayatul insan baina arba'atin. Kehidupan manusia itu di antara 4 perkara. Imma yakunu fi ta'atillah wa alaihi istimrar. Kadangkala lakukan perbuatan-perbuatan yang taat, patuh dan tunduk terhadap Allah. Wa alaihi istimrar, maka hendaknya dia senantiasa terus menerus. Yang kedua, imma yakunu fi maksiatin wa alaihi istighfar. Dan kadangkala apabila terjebak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hendaknya dia minta ampun. Imma yakunu fi ni'matin fa alaihi syukur. Dan kadangkala mendapatkan berbagai macam kenikmatan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, imma yakunu fi baliyatin. Dan kadangkala mendapatkan baliyah. Baliyah ini termasuk musibah. Kalau mungkin bahasa kerennya permasalahan hidup itu masuk baliyah. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, innal baliyata lam tu'til mu'mina lam tu'til mu'mina. Sesungguhnya baliyah tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman illa litukhtabira, kecuali Allah menguji kepada orang beriman. Itu namanya baliyah. Bagian situ ada musibah, perkara-perkara yang tidak enak. Mengatakan imma yakunu fi baliyatin fa alaihi bisabr. Dan kadang-kala mendapatkan satu baliyah tadi, musibah, bencana, permasalahan hidup, maka hendaknya dia bersabar. Nah, titik terang dari hadis ini supaya tidak timbul prasangka kepada Allah. Contoh ketika ada orang ahli ibadah, tapi tiba-tiba dalam keadaan sakit terus, padahal ibadahnya nggak pernah putus. Artinya segala ketaatan perintah dikerjakan suatu khairat. Bahkan segala maksiat, larangan-larangan tercuma asir. Tapi kadang-kala Allah berikan ujian dalam bentuk sakit misalnya. Ya. Maka seorang muslim hendaknya evaluir ketika merasakan kenapa saya sakit. Apakah ada dosa? Ketika dia evaluasi, perasaan saya ibadah nggak pernah tinggal, maksiat nggak pernah. Nah, berarti satu jalan ini adalah satu ujian dari Allah. Sebab ada kala ada ujian, ya, ada tanzir peringatan, ada azab. Al-bala'u itukhtabiro. Bala, bencana, musibah datang kepada orang beriman itu sebagai ujian. Tapi al-bala'u litanzir, bala juga bisa turun, tapi bukan lagi ujian, tapi merupakan peringatan. Atau ketiga, al-bala'u litakdzib, bala turun bukan lagi merupakan ujian, bukan lagi merupakan peringatan, tapi merupakan ta'dzib, Allah menghukum kepada hamba. Nah, kalimat supaya hamba-hamba kepada Allah sesuai dengan apa yang dia zonnya, ya, dia prasangka. Kalau baik, maka Allah prasangka baik kepada hamba itu. Ada seorang ulama ketika berapa hari, berapa bulan gak sakit, itu merasakan, ya Allah kenapa saya kalau gak sakit, malah jadi takut. Sebab pada manusia gak pernah sakit umur hidupnya. Siapa tuh? Fir'aun, kan gitu kan? Sebab dengan sakit ini lebih takarub ya Allah. Coba ada sakit ini, ya. Sakit kolesterol, sakit ya Allah, pasti nyebutnya Allah. Ya Allah, kenapa begini, kodol, ya. Asam urat misalnya gitu kan, pasti dekat kepada Allah. Jadi artinya di sini saya tergantung dari prasangka hambaku, dan saya bersamanya ketika dia mengingat kepada aku. Jadi ketika mengingat kepada Allah, ya, inna ma'akum, ya, sebenarnya kami kata Allah bersama kamu. Nah, karena itu husnuzon, apapun yang tidak baik buat kita, kalau dalam ilmu tahu dikatakan masya Allahu kana, apa-apa yang Allah hendaki kan akan terjadi.
Wa ma lam yasha lam yakun. Dan jika Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah, kehendak itu bagi kita ada dua. Apakah itu sesuatu yang baik, apakah yang buruk akal. Ya. Dengan bahasa lain, kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Ya. Qadar terjadi semacam ini, menurut kita ini sesuatu musibah kan nggak baik. Ya. Tapi ya harus diimani. Ya. Karena di balik sesuatu yang Allah berikan ini pasti ada kebaikan-kebaikan buat kita yang kadang-kadang kacamata kita nggak mampu. Ya, akal kita yang nggak transcendental melihat semacam itu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mungkin dengan ada semacam itu Allah akan angkat derajatnya. Ini kan ibarat orang sekolah pasti ada ujiannya kan. Nah, Allah berikan ujian. Kalau dia mampu, ya, nah hanya mampu menerimanya, ya Allah darajat, maka Allah akan angkat derajat. Sehingga di dalam hadis ini kita selalu berprasangka baik kepada Allah, walaupun itu tidak enak. Jadi artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada Nabi kita Muhammad SAW ya di dalam hukum pokok tadi ketetapan Allah atau qadar Allah sesuatu yang tidak baik menurut kacamata manusia, hakikatnya di balik itu Allah memberikan kebaikan buat kita. Satu berkaitan dengan atau dalam keadaan sulit sekali. Ada seorang yang bernama Abu Nasr bin Sayyad. Sayyadnya pakai D, bukan Sayyad tadi. Dia seorang nelayan. Suatu ketika pas di nelayan, kok tidak ada ikan. Sedangkan persiapan hidupnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Bagaimana istri dan anaknya diselamatkan. Dia bertamu kepada gurunya minta pendapat, minta advice nasihat. Wahai guru, sudah berapa hari kita melaut ini kok nggak dapat. Allah sedang menguji kepada saya. Apa kata gurunya? Coba kamu sholat. Habis sholat, ambil tijala, keluarkan. Dia ikuti perintah, mengikuti perintah guru. Karena memang Rasulullah SAW menjelaskan apabila ada masalah sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian dikeluarkan, ternyata benar banyak ikannya. Banyak ikannya diberikan kepada gurunya, guru dapat silakan jual dan berikanlah kepada keluarga. Akhirnya jual pasar karena situasi kondisi semacam itu ikan sedang murah-murah jual. Dia hanya dapat beberapa potong roti. Maka ketika itu diberikan 2 potong roti, kemudian 2 potong itu diberikan kepada gurunya 1, karena ini nggak usah diberikan kepada keluarga kami. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada seorang minta-minta yang sudah tua pegang anak, yang anak itu dalam keadaan menangis. Dia tidak pikir panjang lagi. Saya dalam keadaan susah, ada lagi yang lebih susah buat saya. Maka diberikanlah 1 kepada pengemis itu yang sudah tua. Tapi ketika dia mau makan, anaknya nangis lagi. Diberikan yang 1 lagi, sampai tersenyum. Dan hasil sampai rumah tanya istrinya, bang mana itu hasil tadi? Sudah habis uangnya, hanya bisa dapat 2 potong roti. Ya sudah kata istrinya, memang Allah sedang menguji kita. Ini suatu keadaan atau takdir pastian yang baik. Tapi daripada kebaikan dia tetap berusaha kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Tiba-tiba sore harinya ada orang mencari orang tuanya. Orang tuanya Pak Sayyad. Dikatakan assalamualaikum, ini apa saya benar? Ada apa ya? Orang tua saya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah saya ketemu keluarganya. Saya dulu pernah punya utang sekitar 30.000 dirham. Kalau itu kan 3.000 dinar, uang banyak banget. Karena saya tidak punya duit, saya belum bisa bayar. Dan kali ini saya punya duit, karena hutang ini pasti saya bayar. Saya bayar kepada ahli. Luar biasa. Sama-sama mengatakan ada min fatir rabbi. Tiba-tiba dalam keadaan tidak punya itu, tiba-tiba Allah tolong ya. 3.000 dinar itu kan uang emas itu kan. Itu kalau beli sapi, itu bisa dapat 100 ribu buat korban. Nah, artinya apa? Bersyukur kepada Allah.
Dan akhirnya semenjak itu itu tuh berkata di dalam kondisi sulit tadi dia bisa sedekah, dia nggak mikir panjang lagi gitu ya, untuk kepentingan orang lain. Nah artinya dalam keadaan sulit pun dia tidak suzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah memberikan suatu afrah atau busyrah kegembiraan kepada orang-orang yang ketika diberikan sesuatu yang menurut pandangan manusia ini jelek, tapi dia tetap tidak bersangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya ibadah tapi kok banyak sekali ujian kau berikan kepada saya. Kau berikan ujian dengan materi, ujian dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kembali Allah tergantung kepada zon, tidak tersangka kepada hamba. Wallahi, demi Allah kata Nabi, Allah akrahu bi taubati 'abdin min ahadikum yajidu dhallatan bil falaq. Allah, demi Allah, Allah lebih senang, lebih gembira kepada hambanya yang bertobat. Artinya ketika taubat dia kembali kepada Allah. Tabayatu taubatan. Di orang taubatnya maknanya kembali kepada Allah. Daripada seperti seorang gembiranya ketika kehilangan barang di padang yang luas, ketemu juga kita ada orang yang kehilangan motor tiba-tiba ketemu, luar biasa gembiranya. Nah begitulah Allah lebih gembira semacam itu. Ketika hambanya sudah jauh itu min Allah, tiba-tiba dia bertobat. An-nadamu bi qalbi wal istighfaru bi lisan, dan Allah amat sangat gembira semacam itu. Intinya adalah bagaimana seorang hamba ketika dia menyadari kesalahan kepada Allah. Sebab ada dosa yang berhubungannya kepada Allah dan dosa berhubungannya kepada manusia. Dalam hadis dikatakan zalim atau zalim ini berbuat dosa. Fazulmu salah satu. Ya, zalim itu ada 3. Ya, fazulmu yaghfirullah. Ada zalim dosa yang diampuni Allah. Fazulmu la yaghfirullah. Ada zalim yang tidak diampuni Allah. Fazulmu layat rohullah, ada zalim yang tidak dibiarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk ketika seorang hamba berdosa kepada Allah, dia harus bertobatnya hanya kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang beriman ketika terjebak atau takwa terjebak melakukan dosa, dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak lepas daripada perbuatan dosa, kesalahan atau lupa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa ketika terjebak melakukan dosa besar dan kecil diingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah, karena tidak ada yang bisa lagi mengampuni apabila seorang hamba berdosa yang hubungannya kepada Allah. Kemudian dia tidak akan mengulangi perbuatan itu karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu kepada hambanya itu rambu-rambu, artinya larangan-larangan, maka jangan diterjang larangan-larangan tersebut. Bisa dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala, dan Allah Taala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma tad'autani wa rajautani wa farqulaka aliyya makana minka wala ubali. Sungguhnya apa-apa yang kamu minta doakan, yang minta kepadaku dan mengharapkan kepadaku, sebab rojak mengharapkan, maka aku akan ampuni. Artinya apabila dia minta, ampuni dosanya, atau mengharapkan rahmat dari Allah. Sebab dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya silakan minta kepada Allah, maka aku akan memberikan. Apabila minta diampuni, maka aku akan memberikan ampunan. Ini salah satu bagian hadis qudsi yang diterangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila minta kepadaku, maka akan aku ampuni kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha pengasih,
Maha penyayang kepada hambanya dengan diberikan ampunan-ampunan. Berarti pun dosanya itu ya dunubuka ana sama, ya seluas langit yang ada di lapis langit. Tapi setelah istighfar tadi, tapi diminta ampun kepada aku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu apabila benar-benar minta ampun. Atau sebaliknya, ya, bahwasanya dosa innaka law ataitani bi qurubil ardil khotoya, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau law ataitani mendatangi kepadaku bi qurubil ardil khotoya, dengan kesalahan-kesalahan seluas bumi, ya. Tsumma laqiyatani la tusyriku bihi syai'an, mendatangi kepadaku dengan tidak syirik sesuatu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi kamu dengan ampunan. Artinya ketika dosa-dosa itu banyak diminta kepada Allah, maka rahmat Allah ini akan lebih banyak. Itu dalam pemahaman hadis macam ini. Jadi kemudian kembali pertama, jadi yang kedua adalah Allah amat sangat gembira, senang kepada hamba-hambanya apabila hambanya itu ketika melakukan perbuatan salah dalam dosa, kemudian dia minta ampun atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah haja, sebelum kita lanjut, wa man taqarraba ilayya syibran, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun yang lain sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana tadi disampaikan, kita berdosa kepada Allah sama berdosa kepada sesama. Ya, dalam hal ini kita berdosa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Namun kita mempunyai kesalahan sama manusia. Tapi dalam hal ini kita mau minta maaf, tapi orang itu sudah meninggal duluan. Sudah meninggal duluan. Terus bagaimana cara kita minta maafnya kepada yang bersangkutan itu, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini di luar materi, kaitannya dengan masalah fikih, masalah sholat. Dalam hal ini sholat yang saya ketahui, apabila kita dalam melaksanakan kegiatan sujud, itu ada beberapa anggota badan yang harus menyentuh kepada lantai atau sejadah yang kita buat sholat. Di antaranya dahi, telapak tangan kita, kedua telapak tangan, lutut sama dua jempol kaki kita. Terus pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat tidak memakai kopiah nih? Tidak memakai kopiah, kebetulan rambutnya itu panjang, rambutnya panjang atau gondrong, sehingga dia pada saat sujud menutupi dahi yang akan diletakkan pada tempat sujud kita. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua pertanyaannya dari masalah fikih ini, bagaimana posisi orang memakai kopiah? Memakai kopiah ini, apabila kopiah ini menghalangi dahi kita untuk meletakkan dahi kita di tempat sujud, apakah sah atau tidak? Termasuk yang rambutnya menutupi dahi kita. Itu aja mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dosa, tadi dijelaskan, saya bacakan tentang dosa tadi. Rasulullah SAW menjelaskan dosa itu tiga. Dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak diampuni itu adalah katakan wa mazlumu, ya. Adapun yang zalim la ya'filullah adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Sebab dalam Quran menjelaskan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun, kalimat zulmun zalim. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang besar. Kemudian kedua,
zalim yang diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu fazulmul ibad anfusahum bima bainahum wa baina rabbihim, yaitu zalimnya si hamba atas dirinya sendiri di antara mereka dan di antara Allah. Misalnya nggak sholat berarti dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan yang ketiga ini, fazulmun alladzi la yatrukuhullah, zulmin yang tidak dibiarkan Allah, yaitu fazulmul ibad ba'duhum ba'don, yaitu dosanya hamba kepada hamba lain yang lainnya, hatta yudina li ba'dihim min ba'di, sehingga ditunaikan tuh ya, artinya ya minta diampuni, atau dalam hadis lain ini minta dihalalkan ya, apabila seseorang ini yang melakukan perbuatan tadi. Contohnya di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya makana mazlumatun di akhir, siapa makana pendahu mazlumatun di akhir, barang siapa yang berdosa kepada saudaranya dari min irtihi atau min syait, baik yang berhubungan kepada kehormatan orang atau sesuatunya, fal yastahallahu minhul yaum, maka hendaknya minta dihalalkan pada hari itu. Kalau dalam bentuk mengambil barang dan sebagaimana ya, atau makanan sama, atau ada bentuk zalim lainnya tentang kehormatan, minta dimaafkan pada hari itu ya. Paling panjang kebanyakan Idul Fitri ya, lamaan kan. Nah artinya pada saat itu. Kemudian bagaimana ketika orangnya sudah meninggal, kita baru sadar, baru biasa perasaan punya dosa kepada sebelah. Saya minta maaf, tiba-tiba orangnya sudah meninggal. Nah, maka dengan memintain ampun kepada Allah, mendoakan orang-orang tadi. Karena ada istighfar begini. Astaghfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi wajibat alaiya, itu kalimat itu ya. Aku minta ampun kepada Allah buat diri saya, wali walidayya, dan buat orang tua saya, wali walidayya, wali ashabil huquqi alaiya wajibat, wali ashabil huquqi wajibat alaiya, dan orang-orang yang punya hak kepada saya. Itu maksudnya hak itu kan orang yang bisa nuntut saya. Saya dosa kepada Ustaz Tardi, berarti orang-orang yang punya hak saya seperti itu, berarti nuntut saya nanti di akhirat, supaya kita tidak menjadi orang muflis. Ya, itu doa tadi itu tujuannya kalau kita nggak ketemu orang, kita ikhtiar, kita cari rumahnya, komplek tiba-tiba berpindah lagi, kehilangan jejak, warga tidak ada, maka satu jalan kata Nabi berkaitan ini, kita minta ampun kepada Allah dengan doa tadi, supaya Allah, ya Allah ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang punya hak kepadaku. Ya, tadi kan kewajiban kita minta ampun, hak dia dan menurut kita. Kenapa? Nanti kalau kagak di akhirat kita dituntut sama dia. Dalam satu hadis lain namanya muflis, saya bacakan hadisnya. Ketika Rasulullah SAW berhalakoh, halakoh ini muter gitu kan. Tiba-tiba Nabi memberikan satu pertanyaan. Kata Nabi, atadruna man muflis, atau atadruna muflis. Wahai sahabat, tahu nggak apa itu muflis? Muflis bahasa kita ini bangkrut, pailit. Maka ketika itu Bapak mengatakan al-muflisu fina, yang disebut muflis bangkrut di kalangan kita adalah man la dirhama lahu wa la mata', yaitu yang orang yang dirhamnya habis, nggak punya dirham, dan dagangan juga ludes. Ya, ibarat orang modal 10 juta, ya, laku habis, ya, barang habis modalnya juga habis juga, ya, gitu. Karena sahabat ketika tanya muflis itu pasti, ya, persepsinya adalah barang, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Maka Rasulullah SAW
Kemudian kemudian Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sungguhnya orang-orang muflis di kalangan umatku, mayati yaumal qiyamati, dia akan menghadap kepada Allah, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salat, bawa pahala siam, puasa, zakat, atau kullu amalin khair, perbuatan amal-amal baik didatangkan. Artinya ketika menghadap Allah ini pahala begitu banyak ya, dari semua. Tapi wayati pada syaitan hadza, tiba-tiba ada orang mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang ini baik, puasanya rajin, sholatnya baik, hajinya bolak-balik. Tapi ketika di dunia pernah mencaci maki saya, sampai akhir hayatnya nggak pernah minta ampun. Ya. Kalau kita analogikan dengan angka, misalnya punya pahala 10.000, tiba-tiba ada orang caci maki, karena sifat pembuatan 2.000, itu untuk 2.000. Ya. Maka kalimat ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, koyok bahada min hasanatihi, kemudian Allah berikan pahala tadi, pahala orang yang banyak tadi, ya, diberikan kepada diambil pahalanya, wahada min hasanah, dan kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Jadi 10.000 itu diambil 2.000, dikasih tuh orang yang dicaci maki kan. Makanya kalau dicaci maki diam aja, alhamdulillah dapat transfer pahala kan itu kan. Tuh misalnya gitu kan. Wa qadzaba hadza, dan orang qadzab itu maknanya adalah maknanya menuduh berbuat zina gitu kan. Orang dituduh berbuat mesum padahal ini ismah terpelihara. Ya. Itu menjadikan dosa, nggak pernah minta ampun lagi. Ya. Misalnya ada orang menuntut begitu 2.000 lagi, ya 8.000 diambil lagi, 2.000 juga 6.000. Ya, wa kalaman hadza, dan memakan harta orang lain, baik makan ya, ataupun makan ya enggak terang-terangan gitu kan. Kadang minjem enggak ngulang-ngulangin sama aja kan, ngambil harta orang. 2.000 lagi, habis lah tinggal 4.000 ya. Wasapakan dama hadza, lah mengalirkan darah bunuh tanpa dengan alasan. Ambil 2.000, tinggal 2.000. Wa qarba hadza, lah mukul orang gitu kan. Diambil lagi 2.000, habis pahalanya. Tapi kata Nabi, fa'in fatiyat hasanatu, maka jika sudah habis pahalanya, ya tidak ada tersisa kebaikannya, qabla ayyaqdiya ma'alaih, untuk membayar orang tadi, maka kata Nabi, ukhidha min khotoyahum, maka dosa orang yang dizalimin tadi Allah ambil, faqulihat alaih, dilemparkan kepada dia. Jadi yang 10.000 habis, dosa orang dipikul sama dia. Rumatulihat benar, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu disebut dengan bangkrut, pahala banyak tiba-tiba habis ya, karena berbuat zalim. Jadi caranya kata para ulama, sebenarnya doakan kepada orang-orang kita zalimin tadi. Ya terserah mau ke bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti pada suatu saat ketika nanti di mizan, dihisab, orang yang pernah kita zalimi tiba-tiba dapat pahala yang merasa ini saya tidak pernah melakukan. Ini pahala dari mana itu? Ya. Tiba-tiba ya Allah akan memberikan. Ini saudara kamu yang memberikan ampunan, meminta ampunan dosa-dosa kamu. Baru nanti ketika dia akan menuntut, ya nuntutnya ini dia namanya al-qintorah. Jadi kalau gambaran dalam ilmu tauhid, mauqif setar jembatan Shiratal Mustaqim, ujungnya itu kalau ke kanan surga, atau ke neraka. Nah sebelum sampai terakhir itu ada tempat namanya al-qintorah. Nah al-qintorah ini tempat kisosnya orang-orang yang berhubungan dosa kepada manusia. Jadi adanya di al-qintorah. Jangan dibayangkan jembatan Shiratal Mustaqim kecil itu bagaimana ada tempat. Itu kembali kepada tauhid. Ya, gambaran gini aja, ibarat kita lewat tol itu ada rest area tempat istilah hati itu lagi orang bahasa deh. Gambarnya begitu kan? Itu ada kisos. Nah itu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran hadis ya. Allah terangkan, Allah tampilkan istana. Sehingga orang tadi yang pernah dizalim saya dosa Pak Ustaz tadi. Setelah itu bilang, ya Allah ini istana untuk siapa? Untuk orang-orang yang saling memaafkan kesalahan orang. Ya.
Dan ketika itu tadi menuntut saya, Bu. Saya pernah dicaci maki, pokoknya nggak mau tahu. Harus saya tuntut di hadapan Allah seadanya. Maka Allah berikan. Akhirnya pas tadi nggak nuntut saya nanti akhirat. Ya, kenapa? Lebih baik istana. Ya. Maka itu gambaran hadis semacam itu. Jadi caranya adalah ya dengan bahasa Indonesia boleh, ya Allah ampunilah sebulan gitu. Tapi kalau mau tadi itu dengan istighfar itu sifat umum. Ya astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil qudri alayya wa jami'il muslimin dan muslimat wa gitu. Semuanya itu salah satu bagian daripada sholat. Jadi lebih spesifik kita sebutkan kepada ya, orang yang makhluk itu. Iya, karena kita yang tahu kan kita kepada Allah kan ketika dia mengangkat semacam itu. Ya, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan sholat ketika sujud. Sujud ya. Ada 7 anggota badan yang ketika nempel di sujud, diantaranya jabatan jidat, kedua tangan, dengkul dan kaki. Maka apabila salah satunya tidak ke tanah tadi, terutama kata dengan jidat, maka dianggap tidak sah sholatnya. Ya. Tidak sah sholatnya. Dan seandainya orang tidak pakai kopiah, ya nggak apa-apa. Tapi ketika mau sholat ya agak ke atas karena kan di jidat ini kan jabatan. Jadi ini harus kena tanah. Tapi kalau di sini kan nggak kena. Atau orang gondrong gitu, dia sholat nempel, jangan. Paling enggak tangannya udah begitu. Tapi kan jadi kerjaan. Mau sujud begini lagi, mau sujud begini lagi. Ya maka ikat aja lagi tuh kan. Jadi artinya ya tempat sujud itu adalah tempat diantaranya salah satu bagian yang menyempurnakan daripada sujud tadi. Begitu Pak Haji ya. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan jawaban tadi Pak. Ya betul. Ya, pertama, Kita itu menyentuh tanah atau menyentuh tempat sujud. tempat sujud. Ya. Ya sekarang secara logika ini kan bukan tanah nih Pak. Iya. Apa bedanya dengan ini? Ya itu kan nempel di kita. Contoh begini Pak. Ya. Saya pakai sorban. Tertutup juga. Ini Iya. kalau ini kita tertutup Iya. juga. Iya. Mahal sujud, tempat sujud karena di antara sunnah-sunnah tadi an-nazratu mahal sujud. Ketika mata kita memandang tempat sujud. Nah, seandainya yang tertempel kepada kita nempel sujud, itu akan bisa menghalang. Contoh gini, saya pakai sorban, nempel. Tiba-tiba sorban saya begini, pas ada sini kita sujud, itu nggak sah. Karena nempel kita. Tapi kalau kita bisa taruh begini nggak apa-apa. Tapi kan sayang-sayangin bawa-bawa kayak gini, taruh sini misalnya gitu kan. Itu sah. Kalau kita ngasih maaf, kita langsung mungkin dianggap ini kurang ini atau ini wangi gitu kan. Kita sholat pakai sorban saya, kita sujud sah. Tapi kalau dinempel itu nggak sah karena itu kepada kita. Saya itu ngawer, kita ngawer bahasa apa ya? Kita sujud tiba-tiba kena yang sujud ini nggak sah ini karena haram. Begitu juga kopi ya berkaitan tadi ini kan yang nempel kepada kita, maka tidak dianggap sujud tadi. Begitu mungkin Pak ya. Siap. Jadi kesimpulannya gini mungkin Iya. bagi ya memang style Iya. orang pakai kopiah itu macam-macam. Ada yang begini, ya kan? Style ini. Tapi kalau dalam sholat ya harus dinaikkan. Iya. Nah, Dalam sholat. kira-kira begitu. Iya. Saya bacakan saja Pak ya dari tiga. Wasujudu marrotaini makrunan, dan sujud itu 2 kali. Bitumak nina iyati dengan cara tumak nina. Tumak nina ini maksudnya tenang. Jangan baru sujudnya langsung naik ke atas.
Wa yushtaratu fihi, dan syarat-syarat sujud itu adalah ayas juga ala jabhatihi. Dan ada beberapa fikih ya, kita sudah berbagi. Di antara syarat sujud itu adalah wa yushtaratu fihi ayyusjada ala jabhatin, yaitu sujud atas jabah, artinya jidat, maksufatan yang terbuka. Artinya jidat itu terbuka ya, yang sebut jidat ya apa, takrif jidat itu ya tempat pengulang kita. Maka kalau kita berkaitan dengan fikih ya, tempat rasul kepala rambut itu ada tempat punggung kita ini ya, dan muka ini harus apa, jidat termasuk bagian muka. Jadi tulangnya artinya panjangnya dari mulai tempat tumbuh rambut jenggot, sedangkan lebarnya mulai dari kuping. Artinya ketika kita berwudu ini harus kena batas ini ya. Bagaimana orang botak dulu itu nggak baca, umumnya saja kan nggak bisa, nggak nunggu, jangan semuanya basahi, pokoknya wajar ini. Makanya kalau berwudu ya ini harus kena. Nah sampai dengan kuping, makanya tangan kaki kita ini harus sentuh tempat ini gitu kan, berkaitan. Nah jidat masuk jidat daripada muka tadi. Nah, dikatakan ala jabal hati maksufatan, yaitu menyentuh jidat tadi dengan maksufah, dengan terbuka dan tidak tertutup, atau sebagian tertutup maka tidak dianggap disujud. Kemudian yang kedua, wala rubaitai, yaitu kedua rubah betul ya. Wala juz'in min butuni yadai, dan juz bagian min butuni yadai. Butuni perut, badan, perut, tangan. Yang tangan ini adalah kedua telapak ya. Wa juz'in min butuni asabi qadaimani, dan kemudian bagian daripada perut asabi qadamai, yaitu jari-jari qadamai, kedua telapak kaki kita. Jadi yang masuk itu adalah ujungnya tadi, itu berkaitan itu. Wayar faat, kemudian ketika ditinggikan, itu salah satu bagian daripada berkaitan dengan sunah-sunah tadi. Kemudian yang lainnya wa sunnatu ayas juga ala anfi, dan juga disunahkan sujud ala anfi, yaitu dengan hidung tadi. Jadi tertutup tadi beda tadi, kemudian kena hidung tadi, muncul daripada hidung ya. Baru wa yaqulu fi sujudihi, dan hendaknya dia berdoa dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi riwayat Imam Ahmad itu bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi riwayat Imam Muslim subhana rabbiyal a'la, teman-teman situ ya. Ya, wa bihamdi. Jadi kalau baca subhana rabbiyal a'la boleh. Tapi kalau kedudukan predikat hadis ya Imam Muslim subhana rabbiyal a'la. Tapi bukan menafikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak boleh. Itu Imam Ahmad. Tapi kalau dia predikat hadis ya, jadi kita biasa dari kecil baca itu ya baca itu aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi seandainya baca subhana rabbiyal a'la tetap ada keterangan ya. Atau rukuk subhana rabbiyal azim ya, enggak pakai wa bihamdi ya. Begitu Pak ya. Ya, makasih ya. Sampai sini Pak ya, mudah-mudahan ada manfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa melaksanakan berbagai macam perintahnya dan sunah-sunah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna uluman nafi'a wa sabaqna lil maghfirati dhunubi wa rahmatina min indik wa alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa ansur alaina min barakatik wa bismillahirrahmanirrahim wa afiyati fid dunya wa fil akhirah.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كائنا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته